أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Hari ini kita akan berbincang tentang yang telah disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, khairu nisaiha Maryam wa khairu nisaiha Khadijah. Sebaik-baiknya wanita adalah Maryam dan sebaik-baiknya wanita adalah Khadijah binti Khuwailid. Kenapa kita perlu untuk mengkaji tentang Khadijah? Terus terang, manusia itu memiliki naluri, ingin mencontoh, ingin meniru, ingin mengikuti orang-orang yang menurut dia lebih baik dari dia. Yang dalam pandangan dia tuh orang lebih sempurna dari dirinya. Maka di sini muncul para pengikut. Muncul yang namanya follower. Ketika kita melihat pengikut-pengikut wanita-wanita yang dikenal sebagai public figure karena suaranya, karena lekak-lekuk tubuhnya, karena perannya dalam sebuah film, atau karena lagunya, Anda melihat mereka tuh memiliki pengikut yang banyak. Entah apa motivasi mereka untuk mengikuti. Apakah untuk mendapatkan manfaat? Ada orang yang mengikuti orang lain karena Anda dapat manfaat dari dia. Manfaat ilmu, pengalaman, informasi. Ada manfaat yang dia ambil. Namun ternyata ada orang-orang yang diikuti yang sejatinya kalau dia berpikir dia akan tahu dia nggak dapat manfaat. Malahan dia dimanfaatkan. Maka akhirnya kita nih umat Islam harus berpikir. Menonjolkan, menampakkan kepada umat manusia bahwa ada wanita-wanita yang seharusnya diikutin. Bukan karena kecantikannya. Kita kalau ngikutin seorang wanita karena kecantikannya, apa bisa ditiru kecantikannya? Yang sudah takdirnya Allah Azza wa Jalla lahir seperti itu. Apakah ketika engkau mengikuti orang yang putih, ketika kulitmu sawo mateng, kulitmu akan bisa seperti orang tersebut? Nggak bakal. Hari ini kita akan berbincang Khadijah. Ya, mungkin nama Khadijah tidak asing lagi. Tapi kadangkala orang tua kalau punya anak perempuan dikasih tahu, coba kasih nama Khadijah. Aduh, namanya orang desa. Yang keren dikit lah namanya. Engkau tidak tahu pembawa nama ini. Perempuan ini yang nama Khadijah. Kalau bicara parasnya jangan ditanya. Dia cantik. Bicara fisiknya jangan ditanya. Kaya, Masya Allah. Dermawan, ya. Udah cantik, kaya, baik hati. Dan itu sebelum dinikahi oleh Rasulullah SAW.
Kita bicara ada orang-orang yang memang tumbuh baik sebelum bertemu dengan suami. Bahkan Khadijah ini sebelum menjadi istri Nabi alaihi salatu wasallam sudah dikenal dengan sebutan At-Tahirah. Apa At-Tahirah ini jamaah? Nah, suci. perempuan yang suci. Perempuan yang suci. Bayangkan seorang wanita yang hidup di masa jahiliyah, yang perzinaan, perjudian, homer, anak-anak perempuan dikuburkan. Di masa Khadijah hidup itu hal yang biasa, lumrah. Tapi ada wanita yang suci, yang menjaga kehormatan dirinya. Kalau bicara kesucian Khadijah, dia bukan wanita yang menampilkan auratnya untuk dinikmatin oleh laki-laki. Ada wanita-wanita sekarang supaya menjadi public figure, dia menjual kecantikan dia. Dia menjual tubuh dia. Iya, kita melihat seperti itu. Karena dia nggak punya jualan lain. Itu yang bisa dia jual. Sedangkan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dikenal di seantero kota Mekah sebagai wanita yang tahirah, yang menjaga kehormatan dirinya. Nggak sembarangan orang bisa memandang Khadijah. Nggak sembarangan orang bisa ngobrol sama Khadijah. Ini wanita spesial jamaah, hidup di masa yang penuh dengan kegelapan. Jadi kalau ada yang mengatakan, Ustaz gimana zamannya seperti ini, itu pengaruh lingkungan. Apakah ada lingkungan yang lebih buruk dari lingkungan masa jahiliyah? Tapi ternyata Khadijah bisa jaga diri. Engkau pun bisa. Kalau bicara nasabnya, subhanallah jamaah. Ya, yang namanya buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Ternyata Khadijah ini putri Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Abdul Uzza ini saudaranya Abdul Manaf. Jadi bertemu nasabnya Nabi kita alaihi salatu wassalam. Siapa namanya? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Sedangkan Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Abdul Uzza ini saudaranya Abdul Manaf. Anaknya Qusay bin Kilab. Dan kalau kita melihat ibunya, Fatimah binti Zaidah ibn al-Asam, yang nasabnya nanti bersambung ke Lu'ay bin Ghalib, yang Quraisy itu bernasab kepada dia. Khadijah dilahirkan ya kira-kira 15 tahun sebelum peristiwa gajah. Sebelum Nabi dilahirkan. Sebelum berkah dan cahaya itu lahir di kota Mekah, Khadijah udah hidup. Di beberapa buku sejarah disebutkan dia menikah ketika umurnya 15 tahun. Sekali lagi ketika kita bicara mereka, jangan pakai kacamata sekarang. Kalau kita berbicara tentang Khadijah pakai kacamata sekarang, yang menikahi Khadijah itu dilaporkan. Karena undang-undangnya ini di bawah umur. Kita harus fair ketika membaca sejarah. Orang tuanya orang kaya. Orang dermawan.
bagaimana dia termasuk pemimpin dari Bani Asad, Khuwailid ini. Ada permasalahan-permasalahan mereka kembalikan kepada Khuwailid. Dihormatin, dihargain, wibawanya jangan ditanya. Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza. Dinikahkan oleh ayahnya ketika umur 15 tahun. Menikah dengan siapa? Bukan dengan Nabi SAW. Menikah dengan Atiq bin A'id bin Makhzum. Punya anak perempuan satu. Namanya Hind. Atiq meninggal dunia. Nggak lama. Atiq juga orang kaya. Akhirnya ya Khadijah mendapatkan banyak harta. Setelah itu datang lagi seorang yang meminang. Yang bernama Abu Halah At-Tamimi. Malik ibn Nabash. Ada yang mengatakan Abu Halah dahulu, ada yang mengatakan Atiq. Menikah dengan Abu Halah, mempunyai anak 3, laki-laki semua. Kalau tadi putri dari Atiq, ini dari Abu Halah punya anak 3. Satu namanya Hind, kedua Halah, ketiga Tahir. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya empatnya anaknya Khadijah semuanya masuk Islam. Ada apa jemaah? Didikan Khadijah. Ibunya itu wanita pertama yang masuk Islam. Yang dikenal dengan At-Tahirah. Bagaimana hasil dari anak-anaknya? Empat-empatnya masuk Islam. Dan disebut oleh para ulama. Tentang bagaimana kondisi mereka. Ahibati fillah, setelah meninggalnya Abu Halah, Khadijah menjanda. Datang orang-orang meminang Khadijah, tapi Khadijah menolak mereka. Khadijah mau fokus mendidik anak-anaknya. Janda kaya jadi rebutan. Bangsawan diperebutkan. Cantik, Masya Allah. Tapi ya umurnya sudah tua. Dia fokus mendidik anak-anaknya. Peninggalan suaminya. Harta yang ditinggalkan diputar sama Khadijah. Nih, wanita yang baik itu bukan menghabiskan hartanya suami. Tapi dia mengembangkan harta suami. Itu perempuan yang baik. Ketika suamimu meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yang masih kecil, apa tugasmu sebagai seorang istri? Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. InsyaAllah nih hartanya anak-anak peninggalan suami bisa dikembangkan. Dan betul semakin banyak kekayaan Khadijah. Orang-orang Quraisy dikenal mereka pedagang. Khadijah wanita. Subhanallah jemaah. Dia nggak mungkin berdagang berangkat sendiri, berangkat ke Syam. Lah. Di sini kecerdasan Khadijah. Dan bagi para wanita, engkau bisa bekerja dalam kondisi tetap menjaga kesucianmu. Apalagi di zaman sekarang dengan adanya online. Apa yang nggak bisa dikerjakan sekarang? Khadijah kirim orang berdagang di pasar sana, pasar sini, nanti bagi hasil. Subhanallah. Orang itu kalau dikasih gaji, ya kadangkala merasa ya aku kerja nggak kerja dapat gaji tetap. Segitu gajinya nggak naik-naik. Tapi Khadijah Masya Allah, dia bikin ada bagianmu berapa persen. Sehingga ketika engkau berjuang, kerja keras, maka hasilmu lebih banyak lagi. Kembali kepada perjuanganmu dan tentunya takdir yang sudah Allah tetapkan. Aibati fillah.
ketika nama Nabi Muhammad SAW mulai dikenal sebagai orang Al-Amin, seorang laki-laki yang terpercaya. Dia nggak kaya, dia miskin. Abu Thalib, pamannya juga orang miskin. Sehingga Rasulullah SAW mencari pekerjaan. Ada riwayat bahwasanya ya ada informasi pekerjaan bahwasanya Khadijah perlu orang untuk bawa barang dagangannya. Di situ Abu Thalib mengusulkan. Dan di sisi lainnya Khadijah ini memang udah tahu sama Nabi Muhammad SAW. Tapi belum jadi nabi. Masih pemuda, umur 25 tahun. Maka kirimlah Khadijah orang menawarkan pekerjaan kepada Nabi SAW. Ahibati fillah, ketika engkau menjadi orang yang amanah, jangan takut nggak dapat pekerjaan. Awal yang hilang dari umat ini adalah amanah, kata Nabi SAW. Ketika engkau amanah, Allah akan kirimkan rizki engkau di rumahmu. Engkau dapat pekerjaan, akan dikasih pekerjaan. Ketika yang lainnya di PHK, bosmu melihat engkau orang yang amanah, engkau akan dipertahankan. Akhirnya terjadi kesepakatan, Nabi SAW bawa dagangan Khadijah ke Syam. Ada orangnya Khadijah, ya, yang membantu Nabi SAW, yang namanya Maisarah, budaknya Khadijah. Udah berangkat. Selama perjalanan Maisarah melihat banyak hal-hal yang menakjubkan. Peristiwa selama berada di Syam. Akhirnya pulang, Khadijah mendapatkan informasi yang lebih meyakinkan. Dari siapa? Dari Maisarah tentang orang ini. Karena kita kalau dengar aja dari orang, bisa jadi nggak benar. Perlu adanya pengecekan yang lebih mendalam lagi. Salah satu cara mengetahui karakter seseorang, dia itu baik atau tidak, maka melakukan perjalanan bersama dia. Jamaah rahimakumullah, akhirnya setelah Khadijah yakin dengan informasi dan dia tertarik dengan Nabi SAW, maka dikirimlah sahabatnya Khadijah, Nafisah, untuk membuka omongan. Apakah engkau nggak ingin menikah, ya? Umurnya sudah 25 tahun secara hijriah, ya. Akhirnya ditawarkan dengan Khadijah. Singkat cerita, terjadi lamaran dan pernikahan dilaksanakan. Siapa yang menikahkan? Ada banyak riwayat. Tapi yang lebih kuat yang menikahkan Khadijah adalah pamannya Khadijah. Karena Khuwailid telah meninggal dunia. Ada yang mengatakan bapaknya sendiri yang menikahkan. Oh, subhanallah, Nabi SAW bawa mahar. Maharnya itu 20 ekor bakrah. Onta yang masih muda aja. 20. Kira-kira antum kalau nikah bawa 20 ekor sapi, kapan antum nikah? Allahu Akbar jamaah. Ini onta, bayangin. Jadi memang terkenal di Arab itu mahar itu mahal. Dan perempuan itu mahal dihargain. Tapi wanita yang paling berkah, ya yang biayanya tidak membebankan. Kalau memang suaminya itu, calon suaminya punya uang, silahkan. Mama dilihat, oh dia punya fulus lah, anak minta
maharnya emas. Berapa? Ya 3 kilo lah umpamanya. Enggak apa-apa kalau suaminya punya fulus, punya toko emas umpamanya atau apa. Akhirnya menikahlah. Subhanallah jamaah, kita bisa lihat bagaimana pernikahan antara seorang pemuda dengan seorang janda. Umur 25 dengan umur 40 tahun. Supaya kita sadar perbedaan umur itu tidak masalah dalam pernikahan. Kenapa? Karena kadangkala orang berpikir kalau jarak umurnya jauh tidak akan nyambung kalau berbicara. Kalau orang itu orang baik. Mau yang perempuan umur 30, yang ini yang laki-laki umur 20 tahun, atau seperti Nabi SAW. Karena ada orang tua ketika putranya hendak menikahin janda, ribut. Engkau mau nikahin janda, ada apa sama janda, kata dia. Kan masih banyak yang gadis. Kalau janda ini soleha, punya anak lagi, 4 anaknya. Khadijah punya anak 4 ya. Dan sudah pernah dinikahin oleh 2 laki-laki yang meninggal dunia kemudian. Nggak ada masalah. Karena inti dari pernikahan adalah mendapatkan kedamaian, mendapatkan ketentraman, mendapatkan kebahagiaan. Memang Nabi SAW mengarahkan untuk menikahin gadis. Ya kadang-kala kalau sama janda itu tadi, janda ini mungkin ya sudah punya pengalaman ya, si ini masih belum. Kadang-kala ada janda-janda yang memang nggak baik. Maka kalau gadis mungkin lebih baik. Namun ternyata istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya janda kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Ahibati fillah, perempuan umur 40 tahun bisa punya anak nggak? Kalau mungkin menurut orang-orang sekarang, kalau ke dokter sudah umur 40 tahun, maka dikasih jangan hamil lagi. Kesian, Masya Allah. Khadijah setelah umur 40 tahun punya anak. Berapa anaknya Khadijah dengan Nabi SAW? Nah, berapa anak Nabi dengan Khadijah? 6. Sahih. 6 plus 4, 10. Jadi Khadijah itu punya anak 10. Namun anak-anak yang laki dari Nabi SAW yang disebutkan, ada yang bernama Al-Qasim, ada lagi yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Tahir. Mereka meninggal dunia ketika mereka kecil. Sedangkan anak-anaknya yang perempuan, subhanallah, semuanya hidup dan semuanya masuk Islam. Kemudian yang 3 mati terlebih dahulu sebelum Nabi SAW. Sedangkan yang terakhir Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, kalau kita ngelihat pernikahan yang tidak sepadan, ini orang miskin, Nabi orang miskin, iya, beliau ngembala kambing, beliau bahkan pekerjanya Khadijah, menikah sama bosnya. Apa ada masalah? Nggak ada masalah. Asalkan niat menikahnya benar. Karena kalau tidak, biasanya nih zaman sekarang, kalau dapat perempuan kaya raya, punya pekerjaan, bahkan jabatannya lebih tinggi dari suaminya, tuh perempuan akan ngatur suaminya, akan minta dilayani. Hal ini berbeda dengan Khadijah radhiyallahu taala anha.
dia yang kaya raya. Dia yang memiliki harta. Tapi apa pujian Nabi alaihi salatu wasallam terhadap Khadijah radhiyallahu taala anha? Ini perempuan spesial banget ya, Allah sudah mempersiapkan untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa-masa yang sulit, seorang wanita yang akan menjadi sayyidatu nisa'i ahlil jannah, yang termulia di antara wanita-wanita surga. Nabi mengatakan, wa asyrakatni fi maliha hina haramani nas. Aisyah itu memasukkan aku ke dalam hartanya, memberikan kepadaku hartanya ketika orang-orang semua meninggalkan aku. Khadijah, uangku uangmu, silahkan dipakai untuk dakwah, untuk apa? Tafadhal. Dan ada wanita-wanita yang mungkin memberikan harta kepada suaminya, tapi suka mengungkit-ngungkit. Khadijah lah. Jamaah. Wanita, jangan wanita ya. Manusia yang pertama beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah Khadijah. Sebelum Abu Bakar, sebelum Ali, sebelum Zaid bin Harithah, Khadijah telah beriman. Ketika orang-orang semua tidak mengetahui apa yang terjadi di rumah Khadijah, Khadijah yang pertama menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau turun dari Gua Hira. Belum ada yang tahu peristiwa itu. Khadijah ini sebagai tempat kedamaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau pamannya Abu Talib itu ngurusin urusan luar, tapi ketika Nabi alaihi salatu wasallam keluar, selesai berdakwah, mendapatkan berbagai macam perlakuan yang tidak senonoh, pulang ke rumahnya, hilang semua kesedihan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dekapan Khadijah radhiyallahu taala anha. Ada sebuah petikan kisah tentang turunnya wahyu kepada Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana peran Khadijah bukan hanya menjadi tempat ketentraman buat suaminya, tapi buat wahyu yang turun. Suaminya sekarang bukan manusia biasa. Dia mendapatkan wahyu. Cerita Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Bagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira. 1400 ya 54 tahun yang lalu. Peristiwa itu terjadi di bulan Ramadan, di malam-malam ganjil di akhir Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berangkat ke Gua Hira, bawa makanan untuk menyendiri di sana. Siapa yang menyiapkan makanannya? Khadijah radhiyallahu taala. Disiapin semua. Nggak ada omongan macam-macam. Engkau mau kemana? Ngapain? Masa ditinggal keluarga? Lah. Dia tahu suaminya, orang soleh, sedang mencari sesuatu. Maka sang istri, yang dia lebih kaya dari suami, tetap memposisikan dirinya, aku istrimu. Engkau panglimaku. Engkau pemimpinku. Aku ikut aturan. Itu Khadijah. Nabi berangkat ke Gua Hira. Setelah berapa lama beliau turun lagi, kemudian beliau naik lagi, disiapin sama Khadijah semua. Pada suatu hari diturun Nabi alaihi salatu wassalam dalam kondisi menggigil, ketakutan.
Kemudian beliau datang sampai rumahnya mengatakan, Zammiluni, 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 selimuti aku, selimuti aku. Apa yang dilakukan Khadijah? Tidak banyak bicara. Ada apa engkau? Kenapa engkau? Lah. Tuh istri, ketika melihat suamimu sedang dalam kondisi meminta sesuatu, ada hal yang mencemaskan dia, tenangkan dia. Dan itu yang lakukan Khadijah. Ditenangkan suami, diselimutin. Sambil ditungguin sama Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika rasa takut itu telah hilang, Nabi kembali normal. Khadijah tidak bertanya. Dia diam. Menunggu Nabi SAW bercerita. Maka berceritalah Rasulullah SAW. Kata dia, tadi itu ada makhluk yang datang, yang dia menyuruhku untuk membaca. Iqra. Aku mengatakan, ma'ana biqari. Aku gak bisa baca. Lalu aku didekap. Sampai susah bernafas. Lalu dilepas lagi. Dia mengatakan, Iqra. Aku katakan lagi, ma'ana biqari. Fa'akhadani. Faqattani thalitha. 3 kali kemudian dia peluk aku. Dekap aku. Kemudian melepas aku. Dan dia berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nabi cerita sama Khadijah apa yang telah terjadi. Dia mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi. Aku takut ada sesuatu yang menimpaku. Ketika Rasulullah SAW bercerita, Khadijah menyimak, menjadi pendengar sejati, tidak memotong ucapan Nabi SAW, para istri. Yang perlu engkau contoh itu akhlak yang mulia. Jangan sibuk dengan alismu. Sibuk dengan bulu matamu. Sibuk dengan bibir merahmu. Lihat nih akhlak kepada suami. Dia tidak memotong ucapannya. Selesai berbicara, Nabi SAW di sini menanti arahan dari Khadijah. Menjadikan Khadijah teman curhatnya. Ada laki-laki yang gak curhat sama istrinya, curhat sama orang lain. Kenapa? Aduh, kalau sama hari ada, na'udzubillah. Panjang omongannya. Khadijah ketika mendengar Nabi SAW bercerita, lalu dia mengatakan, kalla, wallahi, falan yukhziyakallahu abadan. Kau takut? Jangan. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu. Innaka la tasilur rahim. Engkau adalah orang yang menyambung rahim. Wa tahmilul kal, suka membawa beban orang, membantu orang. Wa taksibul ma'dum, orang enggak punya kerjaan, orang miskin, dibantu sama engkau. Wa taqrid dhaif, engkau orang yang memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau orang yang suka menegakkan kebenaran. Enggak mungkin Allah menghinakanmu. Di sini awal mula keimanan Khadijah dengan Nabi SAW. Kemudian Khadijah tidak mencukupkan diri dengan motivasi dia buat Nabi SAW. Dibawa nih untuk menjumpai Waraqah bin Naufal bin Asad, sepupunya Khadijah. Sampai ke rumahnya Waraqah. Lihat ya Allah jemaah, anak kalau baca Khadijah nih, bagaimana akhlak dia, cara bicaranya diatur. Sampai ke rumahnya Waraqah, apa kata Khadijah?
Apakah Khadijah menyuruh Nabi untuk bercerita? Mengatakan, ceritakan kepada Waraqah. Enggak. Ana sampai heran, ya Allah, perempuan ini subhanallah. Dia mengatakan kepada Waraqah. Apa kata Khadijah? Isma' min ibni akhik. Dengarkan dari saudara, dari anak saudara. Yang disuruh itu bukan Nabi. Yang disuruh itu Waraqah, sepupunya dia. Dengarkan dari anak saudara. Subhanallah. Soalnya kalau orang disuruh ceritakan sekarang, itu seakan-akan ada apa ya? Ada sesuatu yang menakutkan suruh cerita. Enggak. Wah, ini dari keutamaan Khadijah. Kenapa Nabi itu nggak bisa ngelupain Khadijah? Ada kisah panjang yang indah bersama Khadijah, yang tidak dimiliki oleh istri-istrinya yang lain. Maka ceritalah Khadijah hadir. Khadijah bukan dia yang cerita juga. Dia mengatakan gini-gini kejadiannya seperti ini. Enggak, ini ada suaminya. Ya sudah, biar ini orang dengar langsung dari suaminya. Supaya ceritanya tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Tapi di situ Khadijah menyimak. Setelah Nabi bercerita, Waraqah mengatakan, innahu lanamus alladhi nazala ala Musa. Yang turun kepadamu adalah malaikat yang turun kepada Musa alaihissalam. Lalu Waraqah mengatakan, ya laitani fihi jada'an. Laitani akunu hayyan idh yukhrijuka qaumuka. Andai kata aku pada waktu itu dalam kondisi muda, gagah perkasa, ketika engkau diusir oleh kaummu, aku akan membelamu mati-matian. La nasartuka nasran mu'azzara. Nabi lalu mengatakan, awa mukhriji ya qaumi, apakah kaumku akan mengusirku? Kata Waraqah, lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa udhi. Enggak ada seorang pun yang membawa sesuatu yang seperti yang kau bawa, melainkan dia akan diganggu, dia akan disakiti. Khadijah mendengar. Ini awal Khadijah menguatkan hatinya. Suamiku akan disakiti, suamiku akan dimusuhi. Dan Waraqah hendak membela mati-matian. Bagaimana dengan Khadijah ketika mendengar cerita itu, jemaah? Maka dia akan terus berada di samping suaminya. Ahibati fillah, Ibnu Hisham meriwayatkan sebuah cerita yang kesosehannya dia diragukan. Tapi ini cerita sejarah yang tidak berkaitan dengan hukum. Tapi paling tidak ya bisa diceritakan. Yang membaca kitab Sirah Ibnu Hisham, di situ diceritakan bahwa Khadijah tetap ingin menguatkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pernah wahyu itu putus. Kemudian turun surat Wadduha. Demi menguatkan hatinya, disebutkan bahwa Khadijah pernah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya ibna am, Masya Allah. Apa sih panggilan Khadijah buat Nabi alaihi salatu wasallam? Yang dia lebih tua dari Nabi alaihi salatu wasallam. Yang secara nasab Khadijah ini seumuran sama bapak Nabi alaihi salatu wasallam. Level nasabnya itu sejajar di sana. Tapi Khadijah memanggil Nabi alaihi salatu wasallam dengan panggilan ya ibna am, wahai anak paman. Wahai anak paman. Atastati an tukhbirani bi sahibika hadha alladhi ya'tika idza ja'ak. Bisa enggak engkau kasih tahu aku kalau nanti sahibmu itu datang? Artinya Jibril kalau datang, kau bisa kasih tahu aku nanti. Ya, aku kasih tahu kau nanti. Kemudian datang. Suatu hari datang, dikasih tahu. Ini dia datang sekarang nih. Qalat qum ya ibn am.
Maka Khadijah mengatakan, wahai anak paman, duduklah engkau di pangkuanku sini. Didudukkan di pangkuan kirinya. Engkau masih ngelihat dia? Iya, aku masih ngelihat dia. Duduk di pangkuan kananku. Duduk di pangkuan. Engkau masih ngelihat dia? Iya, aku masih melihat dia. Engkau duduk di pangkuanku. Duduk di pangkuan Nabi SAW. Engkau masih ngelihat dia? Hal tarahu? Qala na'am. Iya, aku masih melihat dia. Lalu Khadijah menyingkap kerudungnya. Kemudian dia mengatakan, apakah engkau melihat dia? Enggak sekarang. Lalu disebutkan dalam riwayat ini, ya ibna am, uthbut wa abshir. Wahai anak paman, engkau tegarlah, bergembiralah engkau. Fawallahi innahu lamalak wa ma hadha bisyaitan. Yang kau lihat itu benar-benar malaikat, nggak mungkin dia syaitan. Bagaimana dia menegarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi perjalanan wahyu ini. Ahibati fillah, kalau kita lihat bagaimana kesabaran Khadijah mendampingi suaminya berdakwah. Istri-istri Nabi yang lain lewat. Karena kita tahu Khadijah radhiyallahu ta'ala anha itu belum menikmatin hasil dari perjuangan sama sekali. Dia nanti meninggal dunia dalam kondisi Rasulullah SAW semakin sulit hidupnya. Dakwah semakin tertekan. Sedangkan istri-istri Nabi yang lainnya sudah menikmati. Sudah aman, sudah damai di kota Madinah. Sedangkan Khadijah belum. Dia masih merasakan semua pahitnya dakwah. Ketika Nabi SAW mulai berdakwah terang-terangan, kita tahu peran Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Abu Bakar menjadi lelaki pertama yang beriman. Ali bin Abi Thalib menjadi anak-anak yang pertama beriman. Zaid bin Haritha menjadi budak yang pertama yang beriman. Tapi di antara semua itu yang awal beriman adalah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW sebelum turunnya wahyu, beliau itu telah menikahkan putri-putrinya. Artinya kalau turun wahyu itu umur 5. Kalau turun wahyu umur 40 tahun, berarti putri Nabi itu umurnya di bawah 15. Dan ternyata sudah menikah, kecuali Fatimah. Ketika Rasulullah SAW berdakwah terang-terangan, di sini orang-orang Quraisy berusaha untuk memprovokasi suami dari putri-putri Nabi untuk menceraikan putri Nabi. Mereka datang. Yang pertama, putri Nabi ini, Ruqayyah dan Ummu Kalthum, itu menikah dengan dua putranya Abu Lahab. Utbah dan Utaibah disebutkan. Sedangkan Zainab itu menikah dengan Abul As. Apa kata orang-orang Quraisy? Nih, kalian ini kalau ingin selesai dari urusan Muhammad, udahlah, putri-putrinya Muhammad balikin. Sallallahu ala nabiyina wassalam. Agar Muhammad alaihi salatu wassalam sibuk ngurusin putrinya. Jadi dia yang akan berdakwah lagi. Subhanallah. Mereka datang ke Abul As. Mereka berkata kepada Abul Farik sahibatak, engkau ceraikan istrimu, kita akan menikahkan engkau dengan wanita dari kalangan Quraisy. Apa kata Abul As? Yang Nabi menjaga kesetiaan Abul As walaupun dia kafir. Putri Nabi udah masuk Islam. Abul As masih kafir. Apa kata dia? La wallahi inni la ufariqu sahibati. Demi Allah aku tidak akan menceraikan istriku.
Dan kita akan tahu nanti bagaimana kesetiaan Zainab kepada suaminya. Abul As ini lelaki yang setia. Dalam kondisi kafir, aku enggak akan menceraikan istriku. Lalu mereka berangkat ke rumahnya Abu Lahab. Mengatakan, Abu Lahab, suruh putramu menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kalthum. Dan betul, diceraikan. Pulang nih. Dua putri Nabi SAW janda. Diceraikan oleh suaminya. Bagaimana perasaan seorang ibu? Khadijah membuka lebar-lebar tangannya. Kedua putrinya diterima dengan 10 jari sama dia. Sama sekali Khadijah tidak menyinggung masalah itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengatakan, nih gara-gara dakwahmu sekarang putri kita diceraikan, kita jadi hidup susah. La. Dari awal Khadijah radhiyallahu taala anha telah menguatkan Nabi alaihi salatu wassalam. Tuh, kesabaran Khadijah yang lainnya. Bagaimana tatkala tahun ketujuh kenabian, orang-orang Quraisy sudah tidak punya cara lagi untuk menghadang dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka mereka melakukan pemboikotan. Bagaimana Banu Hashim diboikot, dibikin surat perjanjian di antara orang-orang musyrikin, yang surat itu ditempelkan di Ka'bah. Isi perjanjian itu nggak boleh memberi makan kepada Banu Hashim, kepada Nabi SAW. Tidak boleh berjualan sama mereka. Ya embargo seperti yang kita tahu sudah ditutup semuanya. Subhanallah jamaah. Apa tuntutan orang-orang Quraisy? Sampai Banu Hashim menyerahkan Muhammad SAW untuk dibunuh. Maka Banu Hashim tinggal di antara dua gunung. Di Syi'ib Abi Thalib. Bukan di rumah. Beralaskan tanah. Ya mungkin ada tenda-tenda yang mereka dirikan. Selama 3 tahun. Bayangkan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha keluar dari rumahnya. Dia tinggalkan kasurnya. Dia putri orang kaya. Dia wanita kaya. Tapi dia siap meninggalkan semua yang dia miliki demi mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di umur yang sudah tua. Ahibati fillah. Akhlak seperti apa akhlaknya Khadijah radhiyallahu taala anha. Mereka baru keluar dari pemboikatan itu setelah 3 tahun. Dan Khadijah ada di sana. Mendampingi suaminya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci maki, dihina oleh orang-orang musyrikin. Dan Khadijah tentunya mendengar ucapan-ucapan orang-orang musyrikin. Tapi bagaimana Khadijah tegar menguatkan Rasul SAW. Nggak boleh nih suaminya pulang, kemudian Khadijah juga lemes. Nggak boleh. Nabi udah capek, sibuk berdakwah di luar, sampai rumah. Bagaimana Khadijah menjadikan suasana rumah seperti surga. Sehingga Nabi jadi dingin kembali. Di rumahnya seakan-akan di situ ngecas keimanan lagi. Dikuatkan sama Khadijah, keluar lagi. Beliau menyampaikan agama Allah ini. Nanti pulang lagi seperti itu. Tentunya dengan wahyu-wahyu yang terus turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya Khadijah meninggal dunia. Setelah masa pemboikotan. Di bulan Ramadan
seperti sekarang kita. Khadijah meninggal di bulan Ramadan, di tahun ke-10 dari kenabian. Dimakamkan di Ma'la yang dikenal dengan Hajun. Dimakamkan di sana. Umurnya 65 tahun. Ahibati fillah, ada riwayat, bukan riwayat ya, ada cerita mungkin disampaikan oleh khatib-khatib ya, ketika menceritakan tentang kesetiaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau menaklukkan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, beliau itu tidak mau tidur di rumah. Ketika disuruh masuk ke rumah-rumah, beliau bisa pilih rumah yang mewah di kota Mekah, enggak. Beliau itu bikin tenda. Ada riwayat mengatakan beliau itu bikin tenda di sebelah kuburan Khadijah radhiyallahu taala anha. Riwayat itu enggak ada. Tapi yang jelas Nabi alaihissalam memang benar. Beliau itu menancapkan tendanya di Hajun. Tapi tidak ada hubungan dengan kuburan Khadijah radhiyallahu taala anha, karena memang Nabi tidak ingin memasukin rumah-rumah milik penduduk Mekah. Enggak. Bagaimana kesetiaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya yang belum sempat menikmatin buah dakwah Islam ini, jemaah. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi pernah mengatakan, "Inni qad ruziqtu hubbaha." Aku sudah dikasih kecintaan sama Khadijah. Aku cinta sama Khadijah. Jadi nggak tahu mau gimana sudah. Itu fadilah yang Allah berikan Nabi cinta kepada Khadijah. Aisyah radhiyallahu taala nih, supaya kita tahu bagaimana kesetiaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu di rumahnya yang beliau ceritakan Khadijah. Kalau sudah ngomong Khadijah, itu nggak ada berhentinya. Sampai Aisyah pernah bikin marah Nabi alaihi salatu wassalam. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? "Ma ghirtu ala imra'atin ma ghirtu ala Khadijah." Aku nggak pernah cemburu kepada seorang wanita seperti kecemburuanku kepada Khadijah. Min kathrati dzikri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iyaha. Dari seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari banyaknya Nabi alaihi salatu wasallam menyebut Khadijah. Nggak ada aku cemburu kecuali seperti sama istri Nabi yang lain, ya kadang kala cemburu, tapi kecemburuan sama Khadijah berbeda. Aisyah pernah bercerita, nih ceritanya Aisyah. Ista'dhanat Halah binti Khuwailid. Pernah Halah binti Khuwailid, saudarinya Khadijah, itu minta izin. Nabi lagi di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Halah minta izin. Ketika Rasulullah SAW mendengar suaranya Halah, dia itu ingat izinnya Khadijah. Suaranya seperti suaranya Khadijah mungkin. Maka Nabi jadi ingat, Halah, Allahumma Halah, ya Allah, Halah yang datang, kata dia. Bahagianya Rasulullah SAW, padahal yang datang ini saudarinya Khadijah. Tapi beliau sampai mengatakan, ya Allah, ini Halah yang datang. Subhanallah. Ketika Aisyah membuat Nabi alaihi salatu wassalam marah, membuat Nabi alaihi salatu wassalam marah. Karena apa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam terus nyebut-nyebut Khadijah. Nggak habis-habisnya cerita tentang Khadijah. Lalu Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kepada
Nabi alaihi salatu wassalam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah." Tunggu ana baca riwayatnya jamaah. Ya Rasulullah, apa yang engkau harapkan dari Khadijah? Ajuzun min ajaizi Quraisyin, hamra'i shidqain. Apa perempuan yang sudah tua dari kalangan orang-orang Quraisy, yang bibirnya merah, kata dia. Allah sudah kasih ganti engkau yang lebih baik dari dia, kata Rasul SAW. La wallahi, demi Allah tidak. Pikirnya Aisyah, Nabi SAW akan melihat kepada Aisyah, oh iya, aku dikasih ganti yang lebih bagus, seorang gadis, perawan, yang cantik, yang pintar. Nabi mengatakan, la wallahi, demi Allah, aku nggak dikasih ganti yang lebih baik dari dia. Amanat bi, dia beriman kepada aku ketika orang-orang kufur kepada aku. Tuh, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika orang-orang mendustakanku, dia yang percaya sama aku. Dan kemudian dia memasukkan aku ke dalam hartanya untuk menegakkan agama Allah. Dan darinya aku punya anak, ketika dari yang lainnya Allah tidak memberikan aku anak. Sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah, Khadijah radhiyallahu ta'ala anha memang tidak merasakan hasil dari dakwah ini di dunia. Karena Allah ingin menyempurnakan pahala buat Khadijah di akhirat. Full pahalanya di akhirat semuanya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, suatu hari Rasul SAW sedang duduk bersama Jibril alaihissalam. Lalu Jibril mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijah qad atatni. Khadijah udah datang nih. Ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarab. Dia datang membawa tempat makanan yang isinya ada air, ada makanan, ada lauk. Fa idza hiya atatka, kalau dia datang sampai kepadamu, fa aqra 'alaiha assalam min rabbiha. Sampaikan kepada dia, Allah kirim salam sama dia. Jamaah, Allah kirim salam sama manusia. Bayangkan Rabbul Alamin kirim salam sama manusia. Iya. Khadijah tidak mendapatkan gelar wanita. Ya mungkin kalau sekarang ini dapat Nobel, dapat apa. Allah Azza wa Jal Rabbul Alamin kirim salam sama Khadijah. Dan menjadikannya wanita yang terindah di muka bumi ini. Dan kelak di akhirat. Wa minni salam. Dan aku juga kirim salam sama dia. Gimana Jibril gak mau kirim salam sama perempuan seperti ini? Allah kirim salam sama dia. Wa basyirha. Berikan kabar gembira kepada dia. Bibaitin fil jannah min qasab. Dengan rumah di dalam surga yang tercipta dari mutiara yang besar, yang berlobang mutiara tersebut. La sakhaba fiha wala nasab. Nggak ada lagi suara-suara yang tidak mengenakkan di sana. Nggak ada lagi kelelahan. Kalau sekarang Khadijah hidup di dunia, hidup di rumah Nabi SAW, lelah, capek dia. Menghadapi gangguan orang-orang musyrikin. Telinganya panas mendengarkan ucapan-ucapan orang-orang musyrikin. Bentar lagi sudah. Udah datang waktunya insya Allah. Ada rumah buat dia di surga Allah Azza wa Jal, yang tidak ada kesedihan lagi. Tidak ada keluhan lagi di sana. Tidak ada kelelahan. Dan Nabi SAW ketika Khadijah meninggal dunia, beliau sedih sekali. Beliau kehilangan tangan kanannya yang senantiasa menaungi Rasul sallallahu alaihi wasallam,
menghibur Nabi SAW, menguatkan hatinya untuk kemudian beliau berjuang sendiri. Dan Allah menyempurnakan pahala buat Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itulah Khadijah radhiyallahu taala anha. Bukan untuk dilagukan dia. Bukan untuk didendangkan namanya. Tapi untuk dicontoh perilakunya. Untuk diambil pelajaran dari kehidupannya. Karena banyak orang di antara kita tidak kenal kecuali dengan perayaan-perayaan belaka. Harus ada di diri kita kecintaan kepada Khadijah. Karena Rasulullah SAW cinta sama dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم